Berarti Jadi salah satu yang bohong ya. apa tuh gelegean? Kaget aku. Apa gitu? Gelegean. Kenyang. Oh, kenyang ya. Kenyang kok masuk angin lagi. Iya. Ya Allah, ya Masuk Allah. angin, Kak. Tolak angin, weh. Kenyang ilmu katanya. Kenyang ini ya. Oke, kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke. Semangat malam, salam sejahtera buat kita semua. Rasanya malam ini semangat ya, besok hari Senin soalnya. Biasanya gitu ya, kalau anak sekolah gitu, wah hari Senin biar cepat ketemu sama seseorang, misalnya gitu. Kalau yang kerja juga gitu, wah besok Senin nih, biar cepat kerja nih, gitu ya. Oke, kawan-kawan, ini tadi sudah sekilas ngobrol bareng sama Kak Didi, sekilas tentang macam-macam ya. Itu apa namanya, sebagai pengantar obrolan tentang tagging, mungkin dari persiapan adik-adik semua untuk UTBK dan sebagainya. Nah, kesempatan sekarang kita mainkan soal-soal yang sebenarnya adik-adik sudah kerjakan tuh di tryout ya, yang dari mulai hari kemarin. Suara saya terpantau nggak? Cek. Dengar, Kak. Oke, siap. Cek sound. Nah, ya. Gimana? Soal-soalnya gimana? Asik? Mantap. Lumayan, Kak. Kak. Susah. Ya. Lumayan susah berarti banyak gampangnya kalau lumayan susah. Kan susahnya cuma lumayan, berarti banyak gampangnya. Kalau lumayan gampang berarti banyak susahnya. Gitu ya. Oke, nanti kita mainkan yuk biar tidak kemalaman. Kita mainkan bersama, mudah-mudahan nanti bisa lebih maksimal. Maksudnya lebih banyak soal yang kita selesaikan bareng. Dan mudah-mudahan kegiatan kali ini bisa dapat mendapatkan berkah dan manfaat buat kita semua ya. Amin. Amin. Oke, langsung aja kita mainkan proyek gaspol. Langsung aja ya. Kita mainkan langsung nih. Sebentar, saya punya soalnya mana nih? Mana tadi ya? Ini bukan ya? Tampak belum? Kayaknya sih belum. Sudah. Oh sudah, malah tak tutup lagi. Wah, iya ini. 1, 2, 3 klik. Nah, sudah ini. Siap. Udah ya, cuman kecil-kecil ya. Iya. Ya, siap kita gedekan. Oke. Sip. Nah, kita mainkan. Ada yang baru pertama ketemu saya? Sok artis ya saya. Sok terkenal. Iya, baru bertemu. Oh, sok terkenal. Iya, salam kenal. Saya namanya Pras, nggak pakai E. Kalau pakai E nanti dikira jeruk Pras. Iya. Oke. PRAS langsung PRAS, sudah nggak pakai E. Nah, oke, kita mainkan. Ada soal untuk skolastik yang sudah kawan-kawan kerjakan 2 hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa buat referensi. Oh ya, saya kemarin kerjanya gini ya, hasilnya gini ternyata gitu ya. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita dapatkan hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar dan internetnya biasanya ya, mudah-mudahan lancar. Oke, kita mainkan ya dari nomor 1 nih. Dari nomor 1. Oke, saya pertama kali. Oke, salam kenal Kak Vira. Kak Vira dari mana ini? Oke. Siap. Yuk. Nomor 1 kita bermain tentang eksponensial perpangkatan nih. Ya kan? Di situ ada nilai di mana kurang gede nggak layar saya? Cukup ya? Kurang gede. Oh, kurang gede. Kurang Iya. dikit, Kak. Kurang gede dikit, tak gedein dikit. Kalau kurang gede, adik-adik pakai zoom ya. Pakai loop di zoom. Iya, udah, Layar Kak. saya. Oh, udah. Oke, aman ya. Siap. Oke. Nah, sip. Kita mainkan. Di sini ada informasi. Mana nih? Oke. Nah, seperti ini. Nah,
Artinya adik-adik sudah membaca soalnya paling tidak, bahkan sudah ngerjain. Nah, artinya kita tinggal ulas, nggak terlalu masalah. Nah, sebenarnya di situ kan artinya ada informasi yang bisa kita pecah, yaitu nilai AX sama dengan BY. BY sama dengan A pangkat X sama dengan ini kan bisa kita mainkan tuh di situ. Iya enggak? Yang pertama adalah A pangkat X itu nilainya sama dengan BY. Iya enggak? Terus BY itu B pangkat Y itu nilainya C pangkat Z. Oke. Nah, informasinya adalah B kuadrat sama dengan AC. Jadi apa namanya? Kita mainkan di situ supaya informasi-informasi yang ada di sini bagaimana caranya biar nanti bisa kita susi-susikan ke sini. Gitu, kita susi-susikan ke situ. Gitu. Atau mungkin teman-teman ambil ini juga bisa A pangkat X sama dengan C pangkat Z itu juga boleh. Gitu. Karena nilainya kan sama. Nah, kalau kita mainkan dari sini, misal nih, saya pengen ngambil yang ini, nggak masalah, kita ambil yang manapun nggak masalah sebenarnya. Jadi nggak ada larangan harus harus gini, harus gini. Matematika itu kan nggak gitu ya, apalagi yang skolastik ya. Bisa dari banyak cara, yang penting kita ngerasa, oh ini paling enak nih, atau mungkin ini paling efektif atau efisien, gitu mainkan. Jadi langkah-langkah, mungkin ya kebanyakan, saya dulu gitu soalnya pengalaman ngerjain soal matematika itu, yang susah adalah menentukan langkah awalnya itu harus gimana sih, gitu. Biasanya gitu. Nah, artinya langkah awal itu nggak masalah, kita mainkan di situ. Oke. Nah, dari sini kita punya nilainya, bahwa nilai B itu sama dengan kalau kita mainkan, ini kan artinya kalau kedua ruas ini kita pangkatkan dengan 1/Y, misalnya ini kita pangkatkan dengan 1/Y ini, yang ini juga kita pangkatkan dengan 1/Y. Boleh nggak? Boleh? Halo, suara saya terdengar? Boleh. Boleh, siap. Boleh. Boleh ya, yang penting imbang kanan kiri kan. Artinya dari sini kita punya pangkat bahwa A pangkat X per Y itu sama dengan B pangkat 1. Iya. Iya. Ya, B pangkat 1. 1 itu. Artinya, oh dari sini berarti nanti ada nilai B yang bisa kita ganti nih. Dari bentuk yang ini, B kuadrat sama dengan A kalikan C. Oh, B-nya punya nilai. Kalau ini tak ganti B-nya menjadi A pangkat X per Y, berarti ada A pangkat X per Y yang dikuadratkan, kan gitu ya. Iya. Ya, sama dengan A kalikan C. Nah, biar sama semua, berarti, oh kalau gini, artinya C-nya ini kita ubah aja jadi A, biar A semua, gitu ya. Oh, berarti ngambilnya dari mana? Yang ketiga aja. Dari sini. Oh, berarti kita dari sini, sama kayak tadi, berarti ini kita pangkatkan dengan siapa? 1/Z. Oke? Oke. Yang kanan juga kita pangkatkan dengan 1/Z. Kenapa kita pangkatkan 1/Z lagi? Biar pangkatnya C-nya ketemu pangkat 1. Nah, A-nya berarti kita dapat X pangkat, A pangkat X per Z. Nah, kita gantikan ke sini. Susi-susikan ke sini. Berarti C-nya kita ganti menjadi A pangkat X per Z. Iya kan? Nah, sekarang kita main eksponen nih. Berarti dari sini, oh miring tulisan saya. Ternyata, wah, tulisan saya ternyata miring. Oke, kita lanjutin di sini. Berarti kalau kita mainkan yang ini, berarti dapat berapa tuh? Pangkat 2X per Y, betul ya? Pangkatnya kalikan. Kalau yang sebelah kanan menjadi siapa? A pangkat berapa? 2. Hati-hati, ketika kita main perpangkatan, kalau kita punya A pangkat N dikalikan dengan A pangkat M, maka A-nya jadi pangkat? Oke, N plus M. Modalnya kan ini N plus M. Nah, ini perkalian nih. Berarti pangkatnya ditambah kan? Siapa yang ditambah? Karena di sini nilainya adalah berapa? 1. Nah, berarti 1 plus X per Z, gitu kan? Oke? Nah, sip. Nah, bilangan basis eksponen sudah sama. Artinya bisa kita horek-horek loh, jalan pintasnya gitu lah. Oh, podo nih, horek-horek aja. Logikanya berarti, oh pangkat ini sama dengan dia nih, gitu kan? Horek-horek aja, oh pangkatnya sama tuh, berarti kita mainkan. Artinya 2X per Y itu sama dengan satunya kita ubah, atau kita tulis dulu bolehlah, 1 per X plus Z. Nah, Z. Nah, kita mainkan di situ per Z, kan gitu ya. Nah, sip. Nah, kita mainkan satunya ini bisa kita ubah lagi kan, biar bisa kita jumlahkan, berarti satunya dibikin Z per Z ya. Ini jadi Z per Z toh. Berarti ada siapa? X plus Z per Z, itu kan dibolak-balik juga nggak masalah tuh. Nah, yang di sini adalah 2X per Y.
Yang dicarain siapa? Ingat, yang ditanya siapa? Adalah nilai X ya. Jadi pertanyaannya adalah nilai X. Nah, ketika kita ketemu pecahan sama dengan pecahan, berarti dikalikan silang. Ya, kalikan silang. Berarti ada 2XZ sama dengan XY ditambah YZ. Oke ya? Aman? Aman. Aman. Siap. X-nya dikelompokkan jadi satu. Berarti kalau gini ada 2XZ min XY sama dengan YZ. Nah, itu kan? Sip, X-nya kita keluarkan. X-nya keluarkan berarti ada 2Z min Y. Betul? Sama dengan YZ. Oke? Iya. Aman ya? Iya. Aman. Ini X-nya keluar nih. Oke, kalau didistribusikan kan ini kali sini ketemunya X2 XZ. X kali Y ketemunya negatif XY. Oke ya? Oke. Nah, sip. Nah, pertanyaannya X, berarti tinggal YZ. Nah, yang ini. Oke, tinggal digeserkan. 2Z min Y. Gitu kan? Ketemu sudah. Jawabannya adalah di mana tuh? YZ kita cari. YZ 2Z 2Z. Oh, jawabannya adalah E. Oke. Sip, 2Z min Y. Jawabannya adalah ya E. Aman ya? Aman. 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 Siap. Gimana, teman-teman? Banyak yang benar tadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, berarti aman ya. Kita masalah. Lanjut. Sudah? Yuk lanjut. Lanjut. Siap, oke. Atau mungkin mau screenshot, nggak usah ya. Kan teman-teman sudah ngerjain toh. Ini tinggal kita ngeluruskan aja. Lanjut. Sip. Nomor berikutnya. Kita geser dulu. Nomor 2. Kita lihat, ada suatu sistem persamaan. Kita main perpangkatan lagi. Ya, mungkin untuk tryout kali ini banyak dimain perpangkatan sama logaritma nih kayaknya. Ya beberapa ada yang lain sih, statistika dan sebagainya. Oke, kita mainkan. Di situ ada sistem persamaan nih. Kita punya persamaan pertama 4x plus 5y sama dengan 6. Persamaan kedua adalah 4 pangkat xy, 4 pangkat x per y sama dengan 5. Mau foto bentar kakak, yang nomor sebentar, ini ada chat nih. Yang nomor 1, oh tak kira mau foto bentar sama saya. Oke, silahkan. Nah, sebelum kita lanjutkan. Kita tawarin tadi. Foto atau mungkin di screenshot. Sudah? Aman ya? Sudah, oke. Yuk lanjut. Kita mainkan. Nah, dari dua persamaan ini, kira-kira yang kita mainkan terlebih dahulu yang mana? Ya, materinya eksponen. Ini materinya termasuk eksponen, karena eksponen banyak yang masuk di TPS, pengetahuan kuantitatif. Kalau dulu masuknya di matematika dasar ya. Ini juga modal untuk matematika IPA juga sih, dasarnya dari situ. Oke, dari mana kita mainkan? Coba lihat. Dari sini ada 4 pangkat X per Y. Oke. Nah, padahal di atas persamaannya ada 4 pangkat X dan 5 pangkat Y. Nah, dari bentuk yang kedua ini bisa kita mainkan di situ. Betul enggak? Betul. Iya. Kalau sama-sama dipangkatkan dengan seper Y, dipangkatkan dengan Y, jadi 4 pangkat X per Y ini dipangkatkan lagi dengan Y. 5-nya juga harus dipangkatkan dengan Y biar imbang. Nah, artinya dari sini kita akan mendapatkan nilai bahwa 4 pangkat X itu sama dengan 5 pangkat Y. Betul? Betul. Oke, siap. Kita punya persamaan itu tuh. Kita mainkan. Jadi ada 2 nanti. Yang pertama adalah ketika kita substitusi 4 pangkat X-nya. 4 pangkat X di sini, di persamaan pertama, disubstitusikan saja. 4 pangkat X-nya kita ganti menjadi 5 pangkat Y ditambah 5 pangkat Y sama dengan 6. Boleh? Boleh. Ya, si persamaan pertamanya kan adalah 4 pangkat X ditambah 5 pangkat Y sama dengan 6, gitu ya. Ini yang diganti. Nah, sekarang kita mainkan. Di sini ada 5 pangkat Y ya sebanyak 2. Berarti nilainya sama dengan siapa? 2 kali 5 pangkat Y. Betul ya? 2 kali. 2 kali 5 pangkat Y sama dengan 6. Berarti dari situ apa yang dimainkan? Setelah itu. 2-nya dengan 3. bagi aja. Betul, 5 pangkat Y sama dengan 3 masing-masing dibagi 2, horek-horek aja. Nah, bentuknya berarti dari sini arahnya kemana kalau kita harus mencari nilai Y di sini? Kan pertanyaannya seper X sama seper Y ya. Berarti pakai apa? Sifat logaritma. Nah, bentuk umum logaritma apa?
logaritma. Apa teman-teman? Kalau kita punya A pangkat X sama dengan, A pangkat C sama dengan B, nilainya sama dengan? C sama dengan A log Oke, A log B sama dengan C. C. Nah, itu kalau untuk logaritma kan gitu. Berarti dari sini dirubah nih. Oh, berarti kalau gitu Y itu sama dengan siapa? 5 log 5 log 3. Oke, 5 log 3. Oke ya, ini disimpan nih 5 log 3 sama dengan 1. Nah, sekarang kita cari nilai X-nya. Berarti X-nya dapat dari mana? Ini diganti. 5 pangkat Y-nya diganti jadi 4 pangkat X. Artinya kita dapat berapa tuh? Dapat 4 pangkat X ditambah 4 pangkat X sama dengan 6. Nilainya sama ya? 2 kali 4 pangkat X sama dengan 6. Betul ya? Kita bagi 2, berarti dapatnya adalah 4 pangkat X sama dengan 3. Ini pun sama, berarti nilai X sama dengan siapa? 4 log 3. Oke, tinggal kita masuk ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah seper X, berarti kita tuliskan ada seper X-nya adalah siapa? 4 log 3, ditambah 1 per Y-nya adalah 5 log 3. Betul? Ada yang bocor, sebentar. Nah, ini tak perlu set. Nah, saya pilih. Oke. Nah, berarti dari sini seper, ingat sifat logaritma perperan tuh. Artinya apa? Kalau ada kita punya seper A log B, berarti nilainya sama dengan B log A. log A. Oke, tinggal dibalik. Berarti di sini ada siapa? 3 log 4 ditambah 3 log 5. Nah, penjumlahan berarti apanya? Dikali. Berarti ada 4 kali 5. Sip, 3 log 20. Aman, jawabannya adalah 3 log 20. Ada di jawaban B. Gitu. Sip. Oke, keren. Kak Baruna, Kak Rahmat ketemu semua. Oke, aman tak kira. Sip. Ada yang mau difoto atau screenshot sebelum kita lanjutkan? Silahkan. Udah. Oke, siap. Aman ya? Kita lanjut nih. Yes. Nomor 3. Kita mainkan sekarang ke nomor 3. Nah, kita main di persamaan nih, perpangkatan. Nah, kita punya modal A plus B sama dengan 7 dan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 29. Yang ditanyakan adalah A pangkat 3 ditambah B pangkat 3. Diapainkah itu? Diapain teman-teman? Kalau A kuadrat, sini dulu. A kuadrat plus B kuadrat, kalau misalnya dijabarkan, kita punya nilainya sama dengan siapa? A plus B amin B. Oke. Hati-hati. A plus B kuadrat dikurang 2AB. Siap. A plus B dikuadratkan dikurangi 2 kali AB. Kalau A plus B amin B itu ketika A kuadrat min B kuadrat ya. Bentuk selisih kuadrat itu adalah hasilnya adalah A plus B dikalikan A min B. Nah, itu. Kalau A plus berarti jadinya A plus B dikuadratkan dikurangi 2AB. Nah, kalau A pangkat 3 plus B pangkat 3, nilainya sama dengan siapa? A pangkat 3 tambah 3A kuadrat B tambah 3AB kuadrat tambah B pangkat 3. Oke, siap. Wah, apa tadi? Aku lupa dengerinnya ya. Ini nilainya adalah sama dengan A plus B dipangkatkan 3, betul? Dikurangi 3AB dikalikan A plus B. Itu juga boleh. Karena ini kalau kita kuadratkan kan A kuadrat B sama 3A kuadrat B sama 3AB kuadrat. Iya nggak? Nah, dijabarkan kayak gitu. Ini sama. Nah, ini pakai yang ini juga boleh. Nah, nanti tinggal disubstitusikan. Nah, kalau kita punya modal yang di sebelah kiri itu disubstitusikan langsung, berarti kan kita punya 7 pangkat 3. Dikurangi 3 kali AB. Nah, yang belum punya adalah AB. Karena di sini masih AB nih. Kalau A plus B ada lagi 7. Betul enggak? Yang belum punya adalah nilai AB. Terus AB dapat dari mana? Jabarin yang ini, 29-nya itu. Nah, dari sini 29 sama dengan, ya kan, kalau kita substitusikan langsung tuh, berarti ada 7 dikuadratkan dikurangi 2AB. Oke? Nah, nilainya di sini berapa? 49 ya. Ini 29 ya, dikurangi 2AB. Iya kan? Sip. Berarti dari sini berapa? Kalau kita pindah jadi berapa tuh? 20 ya? Negatif 20 sama dengan negatif 2AB. Berarti AB nilainya sama dengan 10. Oke, oh punya nilai AB 10. Masukkan ke sini. Berarti ada berapa nih? 7 pangkat 3 berapa, teman-teman?
2 7 pangkat 349 kali 7. Berapa tuh? 343. 343. 343 dikurangi 3 kali 10 kali 7 gitu ya? Hmm. Iya toh? Iya. AB-nya kan dapat 10 ya. Siap. Jadinya berapa tuh? 210 ya? 210. 343 dikurangi 210. Dapat berapa itu? 133. 133. Nah, ada nggak jawabannya? Nggak ada. Nggak ada. Iya, nggak ada jawabannya. Harusnya 133. Tapi paling tidak dari soal ini teman-teman ketemu lah. Oh iya, ini, pakainya itu gitu ya. Nah, ini bonus tidak ada jawabannya tuh. Harusnya ketemunya itu. Aman ya? Aman. Aman. Oke. Aman. Mana ada yang aman? Siap. Ada yang tanya Kak Putri, materi apa ya Kak? Boleh kalau tahu. Ini materi apa namanya aljabar perkalian suku 2. Masuknya di situ. Aljabar sebenarnya masuknya. Gitu. Tapi malah kepakai semua ya sebenarnya ya, kepakai semua tuh. Aljabar pun kan modal sebenarnya, modal untuk ketika garap soal tertentu pakai aljabar juga. Gitu. Oke, aman sudah? Ini bisa diisi screenshot atau kita langsung aja. Ya. Oke, siap. Lanjut. Nomor berikutnya, nomor 4. Saya tak geser dulu cekrek. Nah, sip. Sudah. Nomor 4. Kita mainkan. Ya, kalau ini masuknya di materi fungsi komposisi. Iya nggak? Ya, teman-teman dapatnya berapa tadi? Ya. Ngerjain dapat berapa nilainya? Yang sudah ngerjain? Atau ngerjain semua sih dapat berapa jawabannya? Ada yang bertanya, tingkat kesulitan matematika di TPS dengan TKA sama atau enggak, Kak? Tingkat TKA itu tes kemampuan akademis. Beda. Beda. Kalau TKA itu lebih ke apa namanya? Lebih ke konsep materi ya. Nah, ada beberapa bagian TPS itu soal-soalnya ada yang menggunakan penalaran logika, terus walaupun konsep dasarnya tetap ada materi juga. Gitu. Tingkatannya beda. Rasanya gitu sih, beda gitu. Beda. Gimana nomor 4? Ada yang sudah ketemunya tadi jawabannya apa? Kawan-kawan? Atau langsung kita mainkan aja? Langsung, Kak. Langsung aja. Oke, kita mainkan. Nomor 4 materinya adalah fungsi komposisi ya. Ini fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi itu. Fungsi dan fungsi komposisi itu ada fungsi komposisi, fungsi invers. Nah, itu masuk jadi satu tuh. Oke, 4D jawabannya 3. Wah, keren nih Kak Yasin. Oke, kita cek juga ya, Kak Yasin ya. Sip. Nah, gini, ini ada beberapa cara. Teman-teman bisa pakai HX-nya dilebokke dulu, dimasukkan dulu bisa. Atau kalau misalnya ini, pertanyaannya kan tentang nilai. Artinya kan kalau dasarnya komposisi, ini kan dijabarinnya menjadi G, kalau G bundaran H, berarti kan ada GH3, ya enggak? Ini kan gitu. GH3 nilainya berapa sih? Pertanyaannya itu asli. Nah, kita bisa mencari nilai 3 terhadap fungsi H. Nilai 3 di fungsi H itu nilainya berapa sih? Gitu. Mainkan aja. Berarti kalau kita punya HX-nya adalah ini, HX, ya, gitu ya. Bukan HX-nya itu ya, berarti H3-nya kita ganti aja. H3, berarti X-nya kita ganti 3. 4 kali 3 min 3 dikurangi negatif 3 plus A. Kan gitu ya. Dapat tuh di situ. Berarti dapat kita nilai H3-nya adalah berapa ini? 12 kurangi 3, 9. Per negatif 3 tambah A. Gitu ya. Dapat, oh berarti ini H3. Artinya fungsi ini bisa kita susi-susikan ke sini. Kan gitu. Oke, berarti nilainya menjadi G9 per negatif 3 plus A. Gitu kan? Nah, kalau ada GX, kita mainkan yang GX. Berarti kalau ada GX, X-nya diganti aja. Iya nggak? X-nya diganti 9 per negatif 3 plus A. Ganti Y, berarti di situ dan A, negatif A, dikalikan dengan 9 per negatif 3 plus A, dikurangi 3, diparah, gede itu, yang bawah ada negatif X, berarti ada negatif, kasih kurung, jangan sampai lupa. Karena ini negatif, biasanya nanti tandanya akan berubah. Ya, 3 plus A, dikurangi 4, gitu ya. Aman ya? Sip. Nah, karena ini ada pengurangan pecahan, yang ini kita kalikan aja.
Yang 3 itu kita kalikan dulu aja dengan negatif 3 plus A ini. Negatif 3 plus A nih. Nah, dipadake anunya. Dipadake apa namanya penyebutnya gitu ya. Nah, samakan penyebutnya ini juga sama nih. Kali ini negatif 3 plus A, ini plus A dibagi negatif 3 plus A. Nah, dipadake aja. Samain penyebutnya. Sip, kita mainkan. Berarti di situ ada berapa? Negatif 9A, oke? Awalnya yang atas berarti adalah plus 9, karena ini min ketemu min, ditambah 3A. Oke? Tambah dikurangi? Dikurangi. Ya, karena ini tandanya adalah min ketemu plus. Sip, terima kasih. Terus yang bawah ini ada masih negatif 3 plus A. Nah, sip, dibagi yang bawah, yang gede. Sip, yang bawah. Pecahan yang bawah nih, belum tak tulis. Pecahan yang bawah berarti ada negatif 9. Negatif 9 ya, yang ini masuk berarti ada berapa tuh? Plus 12, ya kan? Min 4A. Oke? Dibagi negatif 3 plus A. Oke ya? Sip. Atas bawah ada pecahan yang penyebutnya sama nih. 3A negatif dengan negatif 3A sama nih. Hore-hore aja. Bilangin aja. Nah, sip. Nah, kita geser ke kanan. Slide-nya kurang. Nah, yang atas jadi berapa teman-teman tuh? Garuk-garuk saya. Berapa tuh? Negatif 12 ya? Negatif 12A plus 9. Yang bawah adalah berapa tuh? Negatif 4A plus 3. Plus 3. Nah, ada yang bisa kita sederhanakan? Ada nih. Yang atas masih bisa dimainkan ya. 12 sama 9 ya. Nah, 12 sama 9 nih. Mainkan aja. Berarti keluar berapa? Kita ada FVB di sana. Berapa FVB-nya? 3 toh? 3 kita keluarkan. Berarti ada perkalian negatif 4A ditambah 3. Yang bawah itu tetap negatif 4 plus 3. Bentuknya perkalian, kawan-kawan. Atas perkalian loh, 3 kali kan gitu. Halal kan? Hukumnya kita hore-hore aja ya. Kita hore nih sama ini. Halal nih, hore-hore. Ketemu jawabannya adalah 3. Jadi pilih aja. Oke. Aman? Kak mau nanya deh Kak. Oke, silakan. Gimana? Yang GHX yang GH3 itu dapat dari mana ya Kak? Mana GH3? Iya. Dari sini ya? Yang ini ya? Iya. Nah, ini konsep dasarnya dari fungsi komposisi ya. Kalau kawan-kawan ketemu F bundaran GX misalnya, ini fungsi komposisi nih. Nah, FG itu kan hanya nama ya, terserah nanti namanya apa. Ini nilainya sama saja F dari GX. Oke? Ya. Oke, kalau misalnya punya H bundaran GX gitu, sama saja berarti H dari GX. Oke? Oke Kak, makasih. Oke, kalau H3 berarti GH3. Gitu kan? Nah, ini adalah Mau nanya Kak. Iya, gimana? Alasannya dikali min 3 plus A per min 3 per plus A gimana Kak? Alasannya apa? Alasannya disamain penyebutnya biar kita bisa jumlahin. Gitu. Oke. Penyebutnya yang depan kan negatif 3 per A. Yang ini. Iya. Tak kasih hijau. Ya kan? Biar bisa kita jumlahkan, berarti nilai 3 ini harus punya penyebut yang sama dengan negatif 3 per A. Jadi kita kalikan ini. Nilainya kan 1 dia. Tidak merubah nilai, hanya merubah bentuk. Oke? Oh. Iya. Aman? Aman ya, makasih. Aman. Nah, siap. Kak mau tanya, yang tinta merah dapatnya dari mana? Kok dikali? Nah, oh ya itu tadi, jawabannya itu tadi ya. Disamain penyebutnya, menyamakan penyebut. Ini gitu, karena di depan di sini ada penyebut negatif 3 per A. Biar nilainya bisa kita jumlahkan. Ketika menjumlahkan pecahan kan harus menyamakan penyebut. Oke, nah seperti itu. Aman? Ada yang ditanyain lagi? Nggak mau nanya. Bisa? Oke, silakan. Untuk yang negatif 12A plus 9 itu bisa disederhanain sama bawahnya nggak? Misalnya negatif 12A dicoret sama 4A gitu. Oh, nggak boleh. Jangan. Nggak selalu ya. Karena apa? Ini hati-hati. Karena ini tandanya penjumlahan. Oke? Jangan. Terima kasih, Kak. Nggak boleh langsung dihore-hore gini ya. Jangan ya. Bahaya, ini bahaya. Nggak halal. Nah, kebetulan saja ini nilainya
9 sama 3-nya sama tuh. Maksudnya punya kelipatan yang sama dia. Gitu. Jadi nggak bisa dia. Misal gini, misal. Saya punya angka 6x min 5, yang bawah ada 3x plus 8 misalnya. Terus kalau konsepnya kayak gitu, 6 sama 3-nya tak horek-horek nih. Nggak boleh. Jangan ya. Karena ini adalah negatif, ini positif. Apa penjumlahan sama pengurangan, nggak boleh. Kecuali kalau misalnya ini perkalian. Nah, ini nggak apa-apa. Oke. Bisa diterima ya? Nah, kalau Bisa, ini Kak. perkalian bisa. Bisa, Kak. Oke, siap. Nah, sip. Oh, malah tak udah mana nih penghapus saya. Nah, gitu. Kak, negatif 3 plus A dari mana? Oh, SS nomor 3 dong. Oke, siap, sebentar. Mana negatif 3 plus A ini? Nah, negatif 3 plus A ini dari sini. Kan kita punya H3, oke. H3. Berarti kalau ada HX, yang jadi nilai X diganti. Main fungsi kan gitu ya. Konsep sederhananya fungsi adalah kita hanya mengganti nilai. Misalnya teman-teman punya nilai HX sama dengan 5X plus 10 misalnya. Terus ini kok ada HP, yo P-nya untuk ganti nilai X, berarti 5, P-nya ganti untuk ganti nilai X plus 10. Kalau misalnya di sini ada A-2 misalnya. Oh, berarti kalau gitu X-nya di sini diganti A-2 gitu, plus 10. Nah, gitu aja. Intinya tinggal mengganti gitu aja. Nah, A plus 3A min 3 plus A. Min 3 plus A-nya ini udah tinggal ganti, X-nya diganti 3, ini X-nya diganti 3, A-nya tetap, karena ini ada tanda min, ya jadinya min 3 gitu, jadinya min 3. Gitu. Oke, aman? Bisa diterima? Disubstitusi, betul. Gimana? Aman? Aman, Kak. Aman ya? Kak RND, Kak Emunul, oke siap. Nanti ya nih, oke, ada yang Aman, Kak, lanjut. mana? Oke, lanjut. Ayo, sip, kita lanjut. Ada yang request nomor 3 mau di screenshot katanya. Kamu nanya nomor 3. Ampun, nah ini, siap. Oke, gimana? Bentar. Maka itu 29 dari mana ya? Kenapa bisa masuk ke situ? Ini ada informasi di soal. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 29. Kan gitu, tinggal ganti. Dari mana ini? Informasinya. Hati-hati, harus teliti ya. Ya, Kak. Terus yang 7 dari mana, Kak? 7 dari A plus B. Ada A plus B, diganti 7. Oke, nah intinya tinggal ganti. Jadi harus teliti. Oh, ini ada informasi yang bisa dimainkan tuh di situ, gitu ya. Ya, Kak, makasih. Oke, siap, sama-sama. Jadi intinya informasi soal tuh dipakai aja, jangan sampai kalau itu dari mana sih? Ya udah gitu, misalnya gitu ya. Oh iya, ini harus ada nilai yang dimainkan di situ. Nah, dapatkan gitu. Oke, SS nomor 4, silakan. Mana nih? 12 saya. Monggo. Silakan. Aman? Bentar. Oke, Ya. jawab. Oke, Aman, Kak. aman. Siap. Kita lanjut ya. Lanjut, Kak. Iya. Oke, lanjut. Ada yang 1-2 belum? Wah, kelewatan ini 1-2. Terlewat nih, paling baru datang nih. Nomor 1 sudah tuh. Sebentar, kita tunggu sebentar. Belum banyak. Sudah? Atau nanti teman-teman kalau yang kelewat udah jauh, nonton di recordnya ya. Nah, ini mungkin masih 1-2 nomor, nggak masalah lah. Kak Wina nih. Yuk, mana Kak Wina sudah? Nomor 2? Sudah ya? Oke, siap. Kita lanjutkan. Nomor 5. Mana nomor 5? Gini. Nah, sebentar. Geser dulu. Nomor 5. Ini adalah tentang apa, teman-teman? Sebenarnya materi ini perbandingan ya. Suka bingung kalau udah nyampe model soal kecukupan pernyataan. Oh, nanti kita mainkan, coba mudah-mudahan kita bisa bahas ke soal tentang kecukupan pernyataan tuh. Nah, ini nomor 5. Aslinya ini kan materi perbandingan. Cuma kita bisa mainkan logika, pakai penalaran tuh, bisa pakai penalaran. Artinya gini, ada 3 orang yang dimainkan di sana. Ada 3 orang yang menjadi objek di soal ini, yaitu ayah, ibu, dan anak. Adik, ayah, ibu, dan adik. Nah, ketika ada suatu pekerjaan yang sama dikerjakan oleh ayah sendirian itu selesai dalam waktu 2 jam. Nah,
2 jam itu kalau misalnya ini kita mainkan dalam bentuk apa namanya, sekalian ke apa ini, ke menit ya, ke menit sekalian boleh atau biarin 2 jam juga bisa. Karena ini ini pertanyaannya adalah dalam menit. Kita mainkan aja. 2 jam itu berapa menit? 120 ya? 120. Nah, 120. Logikanya gini. Pekerjaan itu dikerjakan oleh ayah selesai dalam waktu 120 menit. Artinya dalam 1 menit ini dalam 1 menit ya, ayah itu dapat menyelesaikan berapa bagian pekerjaan? Berapa bagiannya? 1/120. Siap, 1/120 bagian. Tinggal dibalik aja sebenarnya gitu. 1/120. Nah, itu berarti menit pertama 1/120. Menit berikutnya 1/120 bagian. Menit berikutnya lagi 1/120. Sebanyak 120 menit tadi, sebanyak 2 jam. Makanya akan pekerjaan selesai dalam waktu 2 jam. 1 jadinya 1. Kalau kita jumlahkan jadi 1 tuh. Nah, seperti itu. 1/120. Nah, sekarang yang ibu kita mainkan di situ. Nah, ibu selesai dalam waktu berapa ini? 4 jam ya? 4 jam. 4 jam itu berarti 240. 240. Berarti ketika dalam 1 menit, banyak pekerjaan yang diselesaikan oleh ibu. Dalam 1 menit ya, banyak bagian pekerjaan yang diselesaikan oleh ibu adalah 1/240 bagian. Betul, sip. Nah, sekarang yang adik. Nah, artinya konsep seperti ini sudah teman-teman dapatkan. Artinya dari 1 per berapa ini? Adik 6 jam ya? 6 jam berarti 360 bagian. 360. Siap. Ini dalam 1 menit. Nah, sekarang kita lihat informasi berikutnya. Suatu hari ayah mengerjakan pekerjaan itu selama 32 menit. Berarti dari sini punya ayah itu dikali 32. Benar enggak? Ya. Ya, berarti selama 32 menit berapa sih banyak pekerjaan yang diselesaikan oleh ayah gitu kan? Berarti ada 32/120 bagian. Biarkan dulu aja. Berarti dari situ kita bisa dapatkan. Nah, sekarang yang punya ibu dilanjutkan oleh ibu selama 44 menit. Berarti kan bisa, ini tinggal kita kalikan 44 ya. Nah, berapa teman-teman? Tinggal 44 per 240. Gitu kan? Atau mungkin misalnya pengen kita jumlahkan antara pekerjaan yang diselesaikan oleh ayah dan pekerjaan yang diselesaikan oleh ibu, berarti penyebutnya kita samakan. Dipadake wae, samakan aja dengan jadi 120 kan gitu ya. Dibikin 120 nih, berarti yang atas tinggal 22. Nah, artinya dari sini kita bisa dapat informasi bahwa pekerjaan yang telah diselesaikan oleh ayah dan ibu itu adalah berapa? 54. 54/120. bagian. Nah, gitu ya. Sip. 54/120 bagian. Ini, nah konsepnya berarti sebanyak ini itu diselesaikan oleh adik. Adik itu butuh waktu berapa? Logikanya kalau kita melihat dari pekerjaan ayah dan ibu yang ada di atas ini, misal pekerjaan adik itu adalah banyak waktunya adalah katakanlah W, berarti kan ada nilai 1/360 dikalikan W agar mendapatkan nilai 54/120, gitu kan? Iya nggak? Iya. Iya, kita nyari W itu di situ. Oh, berarti W itu waktu yang dibutuhkan oleh adik tuh. Nah, berarti tinggal kita mainkan. W adalah berapa? Oh, 54/120, tinggal ini aja. Berarti dipindahkan kan gitu ya? Nah, berarti jadi berapa? Kali balik ya, 360/1 kan gitu ya? Betul. Iya, siap. Ini ada yang bisa disederhanakan? Bisa, 120 sama 30. Ketemunya adalah 3. 3 kali 5, 4. Gitu. Berapa? 162. Kali berapa itu? Ada yang salah nggak? Dibagi 2. 162. Ada nggak 162? Kok saya nggak ketemu? Harusnya ketemu berapa itu? Ada yang salah nggak? Kak, bukannya itu yang sisanya. Berarti Ada yang 96 bagian. 120 kurangin. Nah, sip, betul sekali. Yang belum adalah, yang kelewat adalah sisanya. Kalau ini kan yang sudah dikerjakan. Berarti kalau yang belum dikerjakan adalah berapa?
Nah, 120. 66. Betul sih, berarti yang belum dikerjakan adalah 66 per 120. Artinya adik-adik keteliti di sini. Nah, gitu. Oh, berarti karena pertanyaannya adalah sisa pekerjaan. Sementara tadi yang kita hitung adalah malah pekerjaannya ayah dan ibunya. Kan gitu. Sip. Nah, berarti Ya. dari sini adalah 66. Gitu kan? Nah, sip, kita mainkan di situ. Berarti ini ada 66 per 120. Tinggal 66 kali 3 kan? Ketemunya berapa? 1998 menit. Ada di jawaban. Ketemu 198 menit. Waktu yang dibutuhkan oleh adik untuk menyelesaikan sisa pekerjaannya. Gitu. Ini aman ya, sisa pekerjaannya. Oke, sip. Ada pertanyaan? Aman? Kak mau nanya dong. Gimana? 66 per 120-nya dapat dari mana ya, Kak? Dari sisanya. Jadi gini, pekerjaan kan nilainya total 1. Pekerjaan nilai total 1 tuh. Sementara yang sudah dikerjakan oleh ayah dan ibu itu adalah 54 per 120. Yang ini. Ya enggak? Yang tak kasih warna hijau itu. Nah, ini sisanya nih. Nah, ini sisa nih. Dapat berapa di sini? Nah, 1 itu kan nilainya sama dengan siapa? 120 per 120. Berarti kan tinggal ngitung 120 dikurangi 50, ketemunya 66 per 120. Dapatnya dari situ, sisanya. Aman? Aman. Aman. Oke, siap. Aman. Aman. Mana dua-dua? Dari mana ada pertanyaan? Dua-dua dari mana, Kak? Ini dibagi 2. Nah, ini dibagi 2, teman-teman. 240 jadi 120 bagi 2. Berarti 44 dibagi 2 jadi 22. Gitu ya. Kak, dari 162 tadi kan bisa buat ngurangin 360. Gimana? Itu gimana? 162. Oh, itu buat bisa pakai itu juga boleh. Pakai 162 itu juga bisa, 162. Nggak masalah, sama aja. Makanya itu langkahnya bisa banyak. Bisa dari mana-mana itu. Gitu. Aman ya? Aman. Bisa? Oke, silakan nomor 5 kalau mau screenshot sebelum kita lanjutkan. Sudah? Lanjut? Lanjut, Kak. Sudah, Kak. Lanjut. Bahasa Inggris ya? Ini bagaimana ini? Bagaimana ini kalau bahasa Inggris kayak gini? Oke. Apa ini yang mau SS? Loh, Kak Wina tadi belum jadi SS toh. Wah, nanti nonton di apa ya? Nah, nanti aja. Sip. Nomor 6. Wah, bahasa Inggris nih teman-teman. Gimana ini? Emang TBK emang ada yang English ini ya? Ada yang TPS tahun 2000. Iya, 2019 2020. Nah. Lanjut ya. Yuk. Nomor 8. Ada egg bacanya gimana? Actor participant. Berarti apa itu? Ada 8 orang anggota tur. Nah, tur ya. Intinya gitulah. Anggota tur harus tinggal di dalam satu ruangan dengan 2 tempat tidur, gitu ya. Berarti ada satu ruangan di sini, tempat tidurnya ada 2. Oke? Terus dan 2 ruangan dengan 3 tempat tidur. Berarti ada 2 ruangan. Ini ada 2 ruangan, masing-masing isinya ada 3 tempat tidur, gitulah ya. Oke-nya gitu ya. Iya. Nah, berapa banyak cara kita meletakkan anggota-anggota partisipan tur itu ke dalam ruangan itu? Berarti pakai apa ini? Permutasi. Permutasi atau kombinasi? Hati-hati. Kombinasi. Hati-hati ya. Kita harus bisa menentukan ya kombinasi atau permutasinya, harus bisa menentukan langkahnya pertama. Itu harus bisa tentuin tuh. Kenapa permutasi, kenapa kombinasi, itu punya alasannya. Nah, kalau soal nomor 6, ini menggunakan kombinasi karena urutan tidak diperhatikan. Artinya, misal nih, si A dan B itu ada di ruangan pertama. Jadi misalnya A dan B di sini, atau B dan di sini, nggak ada masalah. Yang penting di ruangan itu ya ada A dan B. Gitu. Berarti urutannya tidak diperhatikan. Berarti pakai kombinasi. Aman? Iya. Ya, logikanya gitu. Oh, BA ya podo wae, mau di kasur sebelah kanan, kasur sebelah kiri gitu kan. Yang penting di ruangan itu ada 2 orang, yaitu A dan B. Gitu. Kecuali kalau misalnya ada nomor tertentu, wah itu udah pakai permutasi karena urutan diperhatikan. Kalau dalam hal ini
berarti urutannya itu tidak diperhatikan. Acak, terserah. Nah, gitu, pakainya kombinasi. Nah, berarti sekarang kita bisa mainkan kombinasinya. Nah, kita urut dari yang ruangan pertama dulu ya. Pertama ada 8 orang. Artinya, untuk meletakkan dari 8 orang itu dipilih 2 ke dalam ruangan pertama, kita bisa mencari dengan menggunakan kombinasi 8 yang diambil 2. Benar nggak? Benar. Aman ya? Dari 8 orang dipilih 2 orang tuh. Berarti bisa AB, bisa AC, bisa AD, bisa BD, macam-macam tuh. Pokoknya ada 8 orang itu yang terpilih 2. Nah, itu banyaknya berapa? Pakai 8 kombinasi 2. Atau kita hitung dulu bolehlah ini. 8 faktorial dipara. Berapa teman-teman? 6 faktorial kali 2 faktorial gitu ya. Aman? Ya, aman, Kak. Iya. Aman, siap. Kita hore-hore. Berarti di sini ada berapa? 7 kali 8 dibagi 1 kali 2. Gitu ya? Ya. Ya, Oke, siap. Jadi berapa ini hore-hore lagi gitu? 28. 28. Tak tulis berarti 28. Ini sengaja siap. 28 tak susun ke bawah dulu. 28. Itu kenapa 6 ya, Kak? Mana? 8 kurangi 2. Rumus kombinasi. Nah, rumus kombinasi. Kombinasi N diambil R. Gitu kan? N faktorial dibagi N min R difaktorialkan dikalikan R faktorial. Nah, gitu kan? Oke, Kak, makasih. Oke, siap. Nah, sekarang berikutnya. Kamar kedua. Berarti kamar kedua yang isi 3 kasur, 3 tempat tidur, itu bisa kita pilih dari berapa? Dari Dari 6. Iya, karena kenapa 6? Karena 2 orang sudah terpilih. Iya, 26 sudah dimasukkan. Duanya udah dipakai. Betul, sudah 2 orang udah masuk ke kamar pertama. Artinya di kamar kedua dia nggak punya kesempatan Tuh, kok mandek. Kenapa ya? Oh, ini emang nggak ada suaranya. Sabar. Sama. Oke. Semua sama. Salah tadi. Teman-teman mungkin Kak Prasnya baru Gila. like gitu. Ya, ditunggu ya, tunggu bentar ya. Tunggu bentar. Oke, Kak. Oke. Ya. Hai. Kok nggak ada? Bentar, tenang. Sini ada Aman. yang Recordingnya masih aman. internetnya putus ternyata. Iya. Oh, udah muncul Kak Pras. Ya, Muncul lagi. silakan, Iya. Pras. Terputus. Oke, muncul lagi. Saya sebentar. Nah, putus internetnya. Kita lanjut. Sampai mana tadi ya? Tuh kan lupa. 6 kombinasi. Sama komplikasi 3. Oke, siap. 6C3 ya. Nah, yang ini tadi aman ya? Kenapa jadi 78 ya? Ada pertanyaan toh? Enggak? Aman ya? Aman-aman, Kak. Aman, siap. Mana tinggal di hore-hore aja tuh, atas sama bawah sederhanakan. Oke, kita lanjut. 6C3. Mainkan lagi. Berarti sama 6 faktorial dipara 6 kurangi 3, 3 faktorial, masukkan lagi 3 faktorial. Gitu kan? Nah, mainkan. Ini hore-hore lagi. Berarti tinggal berapa? Ayo. 6, 5, 4. 20. 4, 5, 6. Nah, boleh 654, boleh 456 gitu, terserah manut. Nah, biasanya dari 3, ngertinya setelah 3 berarti 456. Setelah 5 berarti tinggal 6 kayak gitu-gitu. Nah, ini berarti yang bawah ada 1 kali 2 kali 3. Oke, ini 6 boleh sama 20. Nah, ketemu 20, simpan dulu 20-nya. Nah, sekarang berarti yang kamar ke-3. Kamar ketiga berarti tinggal berapa orang yang dipilih untuk 3 di situ? 3. Nggak usah dihitung ya. C33 berapa? 1. 1. Ini ketemunya 1, nggak usah dihitung. 1. Nah, teman-teman, karena ini adalah satu bagian yang menjadi satu kesatuan, maka ketika mencari banyak cara seperti ini adalah dikalikan. Nah, ini ada bingung harus dikali apa ditambah gitu ya. Ini pengaruhnya di situ. Oh, berarti terkait nih. Berhubungan 8, kenapa jadi 6? Kan ada hubungan dengan depan. Nah, kayak gitu. Berarti ini dikalikan. Berarti hasil akhirnya adalah 28 kali 20 kali 1. Dapat tuh di sini. 560. 60.
560 mana jawabannya? Ada di pilihan. A. Oke, sip. Kak mau tanya, kalau dimulai dari 8C3, terus mana? 8C3, 5C3, terus 2C2, boleh nggak? Boleh? Boleh aja. Dari mana-mana bisa. Ketemunya sama. Intinya, misalnya kita mau milih yang kamar ketiga dulu, kalau dipilih 3 nih, boleh, nggak masalah. Sama aja. Boleh, boleh. Mau tanya, Kak. Iya, gimana? Itu kalau ini yang ini kan dikali. Kalau misalnya ditambah itu waktu apa aja ya, Kak? Oh, ditambah itu ketika keadaan berbeda. Misalnya gini, ada 10 orang. Misalnya 10 orang, ada 6 laki-laki, 4 perempuan. Ada misalnya gitu ya. Terus kita mau memilih perwakilan, di mana paling minimal itu ada 2 perempuan. Nah, minimal 2 perempuan. Berarti keadaannya di sini kan ada 2 perempuan. Berarti kalau yang kita pilih 4 orang, misalnya 4 orang dipilih nih, dari sini 4 orang dipilih. Nah, artinya kan ada 2 laki-laki. Nah, keadaan berikutnya berarti 3 perempuan sama 1 laki-laki. Ya enggak, yang penting 4 orang. Yang berikutnya adalah 4 perempuan, 4 semua nih. Nah, ini tetap dikali nanti. Yang ini tetap dikali. Nah, ini karena masih satu kesatuan. Nah, baru hasilnya ini dan itu, baru ditambah. Oh ya, Kak. Kan? Makasih Ya, Kak. jadi yang penting satu kesatuan kaliin, hasil masing-masing tambahkan. Karena ini keadaannya berbeda. 1, 2, 3 itu keadaannya berbeda tuh. Gitu. Ya, gimana? Jadi kuncinya yang ditambah sama yang dikali apa, Kak? Lucu banget. Kuncinya, suaranya lucu ya. Lucu ini namanya. Jadi ikut ketawa kan, ninyong kan. Kuncinya kita lihat aja. Itu masih satu kesatuan kasus enggak? Tahu enggak? Kayak gini misalnya, ini kan kasusnya masih jadi kesatuan tuh. Nah, dalam himpunan itu namanya masih keterkaitan, kayak keadaan 6, dari mana sih kok bisa 6? Kan dari 8 berkurang 2, oh masih ada hubungan. Kalau yang ini kan enggak, keadaannya masing-masing berbeda tuh. Nah, gitu, baru ditambahkan nanti hasilnya. Paham, Oke, Kak. paham Makasih, ya? Kak. Siap, sama-sama. Oke, mana Kak, itu 7 kali 8 per 1 kali 2 dari mana? Oh iya, belum. 7 per 8 kali 1, 2. Ini ya. Ini loh, dari sini. Gini, 8 faktorial itu kan perkalian berurut ya. Tak lanjutin yang tadi sempat terhenti itu. Jadi perkalian berurut 1 kali 2 kali 3 kali 6 sampai kali 8. Nah, yang bawah itu ada 6 faktorial. 6 faktorial berarti 1 kali 2 kali 3 kali 6. Sampai 6 tuh. Terus lanjut sama 1 kali 2. Kan gitu. Nah, bentuknya perkalian semua toh. Nah, perkalian atas bawah, yang penting perkalian semua tuh. Halal kan? Kita hore-hore. Iya, tinggal, oh ini ada 6, 1 kali 2 kali 3 kali 6, hore aja. 1, 2 kali 3 kali 6, hore aja. Kan tersisanya berapa? 7, 8, dan 1, 2. Gitu. Asalnya dari situ. Aman, Kak Redmi? Redmi 9A. Iya, namanya Kak Redmi ya. Aman ya? Ayo lanjut. Ya. Aman. Oke, lanjut. Kalau mau screenshot silakan. Mumpung belum kita lanjutkan nomor 6. Sudah? Ya. Oke, siap. Yuk, kita mainkan soal berikutnya. Nomor 7. Mana nomor 7? Sit. Nah, tentang baris deret nih. Barisan dan deret aritmetika. Ini selain kita belajar TPS, pengetahuan kuantitatif, juga bisa juga untuk ini nih, main-main ke buat TKA. Iya benar. Ini ada kaitan juga. Beberapa ada. Nah, yuk, nomor 7. 3 bilangan membentuk barisan aritmetika. 3 bilangan membentuk barisan aritmetika. Ingat, barisan aritmetika itu mempunyai selisih yang sama. Iya enggak? Kalau misalnya nih, jadi kalau ini ada 3 bilangan untuk barisan aritmetika. Misal suku pertama itu kita ambil A, berarti suku kedua adalah A plus B, suku berikutnya adalah A plus 2B. Gitu kan? Ya. Iya. Nah, atau mungkin teman-teman bisa juga nulisnya gini. Kalau misalnya suku tengahnya tak ambil A, suku tengahnya tak ambil A, berarti suku satunya itu ada A min B, benar enggak? Benar. Yang sini berarti ada A plus B, gitu kan? Ya. Iya. Oh, bisa juga kayak gitu. Nah, saya pakai yang ini aja lah. Boleh kan? Halal kan? Biar nanti ada, oh iya, biar nggak banyak pengatur di situ. Oke, pertama itu.
Berarti dari informasi pertama ada 3 barisan aritmetika, bentuknya kayak gitu tuh. Oke, kita misalkan dulu. Nah, jika jumlah suku ke-1 dan ketiganya adalah 30, ingat suku ke-1 dan ketiganya jumlahnya adalah 30. Kita punya suku satunya adalah A min B, ya kan? Berarti A min B. Kita tambah dengan A plus B. Nah, jadinya berapa itu? 30 ya. Nah, kalau ini kita tambah nilainya nanti jadi 30 gitu kan? 2A, iya enggak? Iya. Iya kan? Nah, dari sini kita dapat nih, oh kalau gitu nilai A 15 nih, gitu kan? Iya enggak? Iya. Makanya saya milih, ya kenapa milih yang atas? Biar langsung ketemu nilai A. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai yang bawah, itu boleh aja, cuma nanti agak gini. Agak gini tuh. Agak julet ya. Nah, karena nanti akan ketemu A ditambah A plus 2B sama dengan 30. Kan ini masih ada 2A plus 2B, betul enggak? Iya. Iya, belum bisa dimainkan tuh. Artinya A plus B 15 kan gitu, ada 2 variabel. Kalau ini kan 1 variabel, cuma A saja. Gitu. Oke, tak bisa. Tapi nggak masalah, sama saja. Oke, kita mainkan ya. Selanjutnya, jumlah dari logaritma. Jumlah dari logaritma, ya, jumlah dari logaritma. Suku ke-1, suku ke-2, dan suku ke-3 adalah 3 log 3. Oke, berarti kita mainkan logaritma nih. Jumlah dari logaritma suku ke-1 berarti kita punya log A ditambah dengan log A plus, kita tadi ngambilnya yang atas kok ya, A min B, gitu kan? Iya. Nah, ditambah log A, ditambah log A plus B, gitu. Siap, nilainya adalah 3 plus log 3. 3 log 3. Nah, penjumlahan logaritma berarti diapakan? Kali. Iya, dikali. A log A, A log B ditambah A log C, berarti nanti A log B kalikan C. Kaliin, berarti di sini kita punya log A min B dikalikan A plus B sama dengan min 3. Sekalian kita bikin log. Ya nggak? Log ini berarti basisnya berapa? Kalau nggak ada angkanya di sini, nggak ditulisin, basisnya berapa? 10. Berarti kalau 3 ini dibikin log jadi berapa? 10 pangkat 3. 10 pangkat 3. Iya, log 10 pangkat 3. Berarti kan ada log 10 pangkat 3. Gitu kan hasilnya kan gitu. Ditambah log 3. Nah, kita mainkan lagi. Yang ini kan bisa dikali ya. Sip, kita mainkan log A min B. Sementara kita sudah punya nilai A. Di situ nilai A adalah 15. Kita ganti jadi 15, boleh? Nah, sip. Ini ada berapa? 10 pangkat 3? 1000 ya? Iya. 1000 kali 3 toh. Kalau kita mainkan langsung ya, berarti 3000. Oh, berarti di sini ada log 3000. Kan gitu ya? Betul enggak? Iya. Ya, ada log 3000. Nah, kanan kiri logaritmanya udah sama belum? Sudah sama. Kalau bilangannya sama, logaritmanya sama, artinya bisa kita simpulkan bahwa nilai dari perkaliannya ini dengan 3000 itu sama. Benar enggak? Benar. Betul, karena lognya sama. Ini log 10, saya 10 log 10. Oh, berarti kalau gitu yang ini sama dengan yang inu, kan gitu. Ini sama dengan yang inu artinya bisa kita tuliskan 15 sama 30 bisa kita sederhanakan ya. 15 sama 3000, betul ya? Kita hore-hore aja, bagi 15, ini bagi 15. Berarti kita punya 2 berapa? 200. 200. Yang di sini jadi berapa ini? A min B A plus B. A min B A plus B berarti jadi siapa? min B kuadrat. A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat min B kuadrat sama dengan 200. Atau ini teman-teman juga bisa mainkan di sini. Mainkan ini aja. Nah, pakai yang A min B aja. A min B plus A min B kali A plus B sama dengan 200. Itu juga boleh. Nah, wes tinggal kita nyari nilai yang apa ini? Maka suku ke-1 ya. Pertanyaan apa? Suku ke-1. A min B-nya ya? Iya, Pak. Oke, berarti dari sini ada nilai berapa tuh? 15. Kita mainkan ya. Berarti di sini ada A-nya tak ganti. 15. Oh, atau gini, boleh kayak tadi aja lah. Malah bolak-balik malah jadinya. A kuadrat min B kuadrat. Karena 15-nya kita sudah punya di situ. A kan 15 toh.
Ya. Iya. Nih, 15 kuadrat min B kuadrat sama dengan 200. 15 kuadrat berapa? 25. 225. Sip. Ini aman nih, 225. Kalau 65 kuadrat berapa? Ada. Hah? Nggak aman, Kak. 4.225. Iya, 4.225. Betul, 4225. Ini ada jurusnya ini, perkalian satuan 5 tuh. Kuadrat satuan 5 ada jurusnya. Nanti. Nah, kita lanjutkan dulu. Min B kuadrat sama dengan 200. Berarti kita dapat B kuadrat sama dengan berapa? B kuadratnya sengaja tak pindah ke kanan. Jadi positif. 25 ya. 25. Berarti kalau gini, kelihatan. B-nya itu dapat berapa? Plus minus lah. Iya, plus minus 5. Berarti yang mana tuh? Yang A. Ya, suku pertama. Ingat, pertanyaannya adalah suku pertama. Hati-hati, jangan terjebak. Iya. Iya, ini jangan terjebak karena suku pertama B-nya itu berarti bisa plus 5, bisa min 5. Ingat, suku pertamanya tadi kita ngambilnya adalah siapa? A min B. Amin B. Berarti kalau gitu Amin B itu bisa berapa? 10 atau 20. Iya, bisa 15. Misalnya kita ambil B-nya positif, berarti 15 min 5 itu bisa 10, atau Amin B itu bisa 15 min 5, berarti 20. Jawabannya adalah 10 dan 20. Hati-hati di situ. Oke? Nah. Oke ya. Siap, hati-hati. Udah benar 5 sama min 5. Jangan sampai terjebak milih jawaban A. Ini jebakan tuh di situ karena ya mungkin kayak gitu, keburu-buru di situ. Gitu. Aman ya? Jadi tadi jurusnya yang 5 gimana, Kak? Jurusnya mana? Yang perkalian 5. Oh, perkalian 5 ini. Oh iya, ini ya. Jurusnya 65 kuadrat ketemu berapa gitu ya jurusnya. Gini-gini, tak guys. Oke. Tadi saya tanya berapa? Yang ini udah aman? Silahkan di screenshot dulu misalnya mau. Oh, itu udah tuh, Kak Zu. N kali N plus 1 sama 25. Betul. Nah, Nggak apa-apa, Kak. Kasih contoh, Kak. Oke, oh kasih contoh. Oke. Enzu, sudah? Aman ya? Nomor 7 sudah? Kita lanjutkan. Aman. Barangkali screenshot. Oke, aman. Siap. Gini, tadi kalau ada 15 kuadrat, langsung nih 225. Kalau 25 kuadrat? 625. 625. Kalau tadi saya tanya berapa? 65 kuadrat ya? 4225. 225. Kalau misalnya tak naikin 85 kuadrat. Nah, intinya gini, perkalian yang kuadrat satuan 5 itu ujungnya pasti 25. Ini 25 semua. Nah, tinggal ngecek angka depannya. 2 itu dari mana sih? 6 dari mana? 42 dari mana? Dari sini. 1 itu punya kakaknya persis. Kakaknya berapa? 2. 1 kali 2 adalah 2. Masukkan situ. 2. Nah, 2 punya kakak. Kakaknya berapa? Kakaknya persis ya, 3. 2 kali 3? 6. Masuk situ. Nah, 6 punya kakak. Kakaknya 6 berapa? 7 ya? 7. Masuk sini langsung. Tuh, nah, 6 kali 7, 42. Berarti otomatis yang di sini pasti punya 25 ujung terakhir. Tinggal kita ngisi depannya tuh. Kakaknya berapa? 8. 8 kakaknya? 9. Oh, ini berarti 72. Gitu. Sudah? Makasih, Kak. Siap, sama-sama. Nah, ini bisa teman-teman variasikan lagi. Nanti kapan-kapan kita mainkan. Misalnya muncul pertanyaan gini. 25 kali 45 berapa? Misalnya. Ini satuan 5 juga. Berapa ya? Gitu. Nah, atau mungkin misalnya ada 35 kali 75 berapa ya? Gitu. Nah, ini variasi lagi. Ini punya jurus juga. Misalnya ada 45 kali 75. Nah, ini variasinya. Cuman bisa kita mainkan biar lebih cepat untuk ngitungnya. Kapan-kapan kita mainkan atau mungkin teman-teman bisa lah tengok-tengok gabung ke bimbelnya The King gitu. Oke, aman? Aman, siap. Kapan-kapan kita mainkan. Lanjut, sudah? Lanjut. Yo, lanjut. Nomor 8. Sip, kita mainkan nomor 8. Ini, teman-teman sering ketemu soal tentang kecepatan? Ya. Masih bingung nggak? Masih bingung nggak? Sering. Ini soal langganan ya, kecepatan. Gimana? Masih. Biasanya tentang susul-menyusul atau berpapasan. Iya nggak? Atau mungkin satu lagi itu yang ketika berangkat lebih cepat, berangkat dengan kecepatan lebih cepat, terus sampai ke lokasinya, lebih cepat. Terus diketahui kalau misalnya kecepatannya diperlambat, nanti akan lambat berapa menit. Nah, artinya
di situ ditanyain kalau gitu tepat waktunya jam berapa sih? Misalnya kayak gitu-gitu, ya nggak? Iya. Pernah ketemu itu ya? Tapi yang pelanggaran sering keluar tentang berpapasan sama susul menyusul. Ya. Ini jurusnya. Jurusnya adalah teman-teman pahami konsep kecepatan, ya nggak? Dan saya biasanya bikin gini, mungkin teman-teman juga nggak asing sih dengan ini. Jadi jarak itu adalah kecepatan kali waktu. Jokowi. Iya, rumus JKW, 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 JKW ya. Siap. Berarti kalau yang di atas itu adalah hasil kalinya, ya kan? Kalau yang bawah berarti tinggal bagi yang atas. Nah, dari soal ini pertanyaannya adalah tentang apa? Waktu, iya nggak? Ya. Ya, waktu yang ditanyain. Berarti kalau kita main waktu di situ adalah J dibagi K, betul nggak? Ya. Ya, modalnya itu. J bagi K. Oh, pertanyaan tentang waktu nih. Nah, tinggal teman-teman lihat pertanyaannya, apa ceritanya. Berarti dia apa itu? Berpapasan. Iya nggak? Mereka berpapasan. Kalau berpapasan, cara cepatnya ini ketika kawan-kawan ketemu soal-soal seperti ini, berpapasan, tinggal rumusnya ini diturunkan aja. Turunkan maksudnya intinya sama, oh berarti waktunya itu adalah jumlah jarak dibagi jumlah kecepatan. Udah gitu aja. Bedanya cuma apa? Nambahi kata jumlah-jumlah. Ya enggak? Itu kalau berpapasan. Kalau susul menyusul, nanti tinggal selisih jarak sama selisih kecepatan. Gitu. Aman? Misal teman-teman ketemu soal nih, oh susul menyusul. Nah, nanti tetap modalnya adalah ini. WJK ini. Nah, tinggal diturunkan, oh jumlah jarak dibagi jumlah kecepatan. Kalau kalau susul menyusul, selisih jarak per selisih kecepatan. Diturunkan. Oke. Aman ya? Ya. Diterima. Oke, siap. Jumlah jarak berarti artinya logikanya kita ini A ada di sini, B ada di sini. Kalau jumlah jarak berarti jumlah jarak tempuhnya, maksudnya si A menempuh segini misalnya. Papasannya di sini nih. Terus si B menempuh segini. Nah, berarti kalau gitu jumlah jarak keduanya adalah siapa? 150. Iya. Total seluruhnya kan? Ya ini dia 150, ya kan? Ya. Jarak aslinya kota itu, orang si A ada di kota A, si B ada di kota B, berarti kan jaraknya 155. Oh, berarti ini ada 155, tetepan gitu. Nah, dibagi nih. 150. Ya, terima kasih. 150. Dipara jumlah kecepatannya masing-masing 45 sama 55. Berapa tuh? 100. Tak tulis dulu 45 sama 55. Ketemunya 150 dibagi 100. Berapa ini? 1,5. Ya kan? 1,5 apa? Ingat satuan ini adalah main di jam. 1,5 jam berarti 1,5 jam. Berarti berapa? 1 jam 30 menit. 30 menit. Artinya waktu mereka sampai berpapasan itu 1 jam 30 menit. Nah, sementara mereka berangkat pada pukul 7. Berangkatnya bersamaan. Nah, berarti mereka akan ketemu pada pukul 8.30. 8.30 gitu. Oke, aman? Pak, kalau susul berarti nanti dikurangi langsung. Susul menyusul? Iya. Ya, selisihnya. Benar, susul menyusul selisihnya. Jadi susul menyusul kan pasti awalnya ada jarak. Iya. Si A di sini, si B di sini nih. Ini jaraknya seret ke sana kan gitu. Nah, ini nih jarak ininya nih. Nah, ini namanya selisihnya tuh. Karena kan selama si A dan si B itu bergerak, ini bergerak ke sana, ini juga ikut bergerak toh. Gitu. Jadi sama-sama bergerak tuh. Nah, berarti misalnya susulnya di sini, menyusulnya di sini. Nah, nanti selisih jarak ini dibagi selisih kecepatan. Oh iya, terima kasih. Oke, siap, sama-sama. Nah, ini tak busa lagi. Aman ya untuk kecepatan ini ya? Aman. Aman, siap. Oke, kita lanjutkan. Nanti kapan-kapan barangkali teman-teman ketemu soal yang tentang susul menyusul bisa dimainkan seperti itu. Konsepnya sama kayak gini, tinggal diturunkan jumlah jarak, jumlah kecepatan, susul menyusul berarti selisih jarak, selisih kecepatan. Oke, kita mainkan yang nomor 9. Mana nih kursor saya? Kok nggak ada? Sebentar, guys. Ngeheng. Sebentar. Layar saya ngeheng. Nggak bisa gerak.
Bergerak nggak di tempat teman-teman? Bergerak. Bergerak. Sebentar. Ini bisa nanti. Oh, bisa. Wis, alhamdulillah. Ya, bisa. Alhamdulillah. Oke, siap. Tak geser lagi nih naik ke atas. Oh, islah, nggak apa-apa ini aja. Nah, sip. Nomor 9 ya. Sip. Nah, gini, teman-teman. Ketika kawan-kawan ketemu suatu sistem persamaan, ya, suatu persamaan ya, atau sistem persamaan nih. Nah, di mana nilainya itu punya penyelesaian tidak hanya 0,0 saja. Jadi kalau 0, ini kan suatu perkalian sebenarnya. Iya enggak? Ini kan, coba perhatikan teman-teman. Ada nilai, ini kan namanya apa namanya? Koefisien ya. Koefisien ya, dari X ya. Koefisien dari X. Sementara yang bawah koefisiennya X 1. Terus yang bawah koefisiennya Y itu ada A+3, yang atas cuma 1. Nah, kalau kita substitusikannya X jadi 0 dan Y jadi 0 kan jadinya 0. Oh, ini persamaannya 0. Nah, teman-teman kalau ketemu bentuk seperti ini, dan di situ dikatakan bahwa tidak hanya, berarti ada solusi lain. Gitu kan? Tidak ada solusi lain. Biasanya nanti sampai jam 9, paling enggak kurang lebih jam 9 lah. Kurang lebih jam 9, mudah-mudahan bisa banyak soal yang bisa kita bahas bareng ya. Kurang lebih jam 9 lebih lah. Lebih dikit. Nah, nanti. Yuk. Nah, karena di sini disebutkan tidak hanya, berarti ada solusi lain nih. Nah, kuncinya adalah perbandingan antara, jadi di sini ada perbandingan antar koefisien, perbandingan antar koefisien itu nilainya sama. Nilainya sama. Intinya di situ. Berarti kalau yang atas itu ada A+3 dibanding 1, jadi A+3 ini banding 1 punyanya X, yang bawah, itu nilainya sama dengan 1 punya atas, yang bawah A+3 punyanya Y, nilainya sama gitu. Oke? Hanya kayak gitu. Nah, ketemu pecahan nih, sama dengan pecahan. Berarti dikalikan silang, toh? Iya. Iya, berarti jadi A+3 dikali A+3. Jadi berapa, teman-teman? A+3 kuadrat. A+3 kuadrat. Oke, bolehlah kita tulis dulu A+3 kuadrat. Teman-teman, kalau ketemu A kuadrat gini nilainya berapa? Sama dengan 1 ya. Ini sama dengan 1 nih. Ini harus dikaliin lagi. Kaliin silang. Nah, ini berapa jadinya? Yang sebelah kiri. Kuadrat. Oke. Plus 6A plus 9. 9 sama dengan 1. Nah, mungkin misalnya masih bingung, cara praktis lagi nih ketika menguadratkan gini, A dikuadratkan ketemu A. Ini selalu seperti itu. A kali 3 kali 2 ketemu 6A. Gitu. Coba aja. Iya enggak? Gimana Iya, emang gitu, Kak. Oke, tak ulang. Jadi gini. Ya. A ini depan dikuadratkan, ketemunya A, gitu ya. A-nya dulu kuadratin. Ini yang bagian depan. Oke, terus A kali 3 3A kali 2. 6A. 6A. Terus ujung terakhir. 3 ini dikuadratkan, ketemunya 9. Ya. Oke, aman ya? Aman. Sip, oke, tak hapus lagi. Set. Hilang semua. Oh, kehapus juga. Oke, sip, seperti itu. Sama dengan 1. Nah, artinya dari sini kita punya nilai siapa? A kuadrat plus 6A. Satunya imbangkan ya? Kanan kiri kita kurangi 1. Berarti tinggal berapa? Plus 8 sama dengan 0. 0 ya? Sip. Teman-teman, ketemu ini. Ketemu A kuadrat plus 6A plus 18. Tengok pertanyaannya. Biasanya gitu, soal-soal skolastik kayak gitu tuh. Jadi kita tidak harus mencari nilai A-nya berapa sih untuk mencari di sini gitu. Kadang harus digoleki dulu dengan memfaktorkan barangkali gitu ya. Mungkin teman-teman, oh ini persamaan kuadrat nih. Faktorin aja gitu, boleh aja sih. Boleh aja nanti misalkan bisa difaktorkan. Silahkan. Tapi lihat dulu pertanyaannya. Pertanyaan adalah A kuadrat plus 6A plus 17. Ini ada yang bisa kita pecah, iya enggak? Iya. A kuadrat plus 6A plus 17 itu kan sama saja A kuadrat plus 6A plus 8 plus 9. Betul enggak? Betul. Iya kan? Nah, di sini nilainya berapa? Kita udah punya. 0. Ada di sini. 0 plus 9. Oke, ketemu jawabannya adalah 9. Ada di pilihan D. Kak, maaf Kak, itu 8 dari mana sih Kak? Gitu. Gimana? Itu yang 8 dari mana? Dari sini. Dari informasi yang kita punya. Kita punya 5 ya ambil 5, punya 8 ambil 8. Intinya tujuannya untuk mecah ini, 17-nya ini. Nah, 17-nya dipecah jadi 2 nih, 8 sama 9 gitu. Mikirnya 8 sama 9 gimana, Kak? Gimana?
bisanya mikir 8 ditambah gitu. Oh, oke. Jadi gini, kita punya informasi apa gitu ya? Dari hasil yang kita mainkan tadi ketemu ini nih. Nah, ketemu yang bawah ini ya. A kuadrat plus 6A plus 8. Nilainya 0. Nah, seperti tak bilang tadi, mungkin teman-teman ada yang memfaktorkan. Ini A, terus 8 itu kali berapa? Misalnya kayak gitu-gitulah. Padahal di sini ada A, wah mainkan juga di situ. Wah. Kalau iya ketemu, difaktorkan ketemu. Nah, kalau enggak keriting pakai rumus X1, X2, boleh aja sebenarnya. Halal juga. Nanti ketemu nilai A, tinggal disubstitusi ke pertanyaannya. Tapi teman-teman lihat pertanyaannya dulu. Kita lihat pertanyaannya. Ini ada bentuk yang sama. Iya enggak? A kuadrat dan 6A ini kan sama. Iya enggak? Iya. Dengan yang bawah tuh. Persis sama. Oh, berarti kalau gitu, kita tinggal mecah nilai 17-nya itu menjadi suatu nilai yang informasinya kita punya. Jangan mikir kemana-mana. Iya kan? Oh, kita punya 8. Ya udah dibikin, oh 17 itu kita pecah jadi 8. Berarti untuk jadi 17 butuh tambahan 9. Nah gitu. Oh iya ya. Aman ya? Begitu ya. Iya. Siap, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi. Mana nih? Kak, kenapa A plus 3 per 1 sama dengan... Oke, jadi alasannya adalah ketika ada suatu ada sistem persamaan, di mana di situ ini ada dua persamaan kan? Persamaannya adalah, kalau perhatikan tuh, teman-teman perhatikan. Dua persamaan ini. Itu kan kalau nilai X sama Y-nya kita dua-duanya diganti 0, nah ini 0, ini nilainya menjadi benar. Sementara dia menyebutkan tidak hanya satu penyelesaian saja. Itu bisa kita tuliskan bahwa perbandingan antar koefisien atas bawah itu nilainya sama. Kita bandingkan. Berarti sama bandingkan A plus 3 dengan 1 X-nya. Punya X sama punya Y. Ini punya X, ini punya Y. Jadi gitu. Jadi punya X ini nih. A plus 3 dan 1 yang bawah. Punya Y berarti Y yang atas 1, yang bawah itu A plus 3. Makanya per sama per. Nah, asalnya dari situ. Alasannya dari informasi ini. Nah, ketemunya di situ. Arahnya ke situ. Gitu ya. Aman. Kak, itu 0 sama 9 dari mana? Nah, ini 0. Ini kan nilainya 0. Iya enggak? Sampai 8 ini kan nilainya 0. Nah, iya Kak Atma. Oke, itu ada pertanyaannya Kak Atma. Oke, aman sudah? Aman. Oke, aman. Silakan. Screenshot. Oke, silakan. Sudah. Ya, siapa paling tidak ya izin nomor 8, silakan SS nomor 8. Paling tidak bisa nomor sampai 12 atau 13 lah kita mainkan. Mudah-mudahan. Walaupun enggak semua nanti. Sudah nomor 8 Kak Aska? Sekarang aman, besok lupa. Kak Ibu lucu. Besok sekarang aman, besok nggak aman, lupa. Kalau naik motor jangan kenceng-kenceng. Biasanya gitu, sering lupa kalau naik motor kenceng tuh. Apalagi pas kena angin, gitu ya. Oke, siap. Solusi yang. Oke, kita lanjut ya, nomor 10 ya. Iya, Kak. Ya, nomor 10. Oh, ada yang SS nomor 7. Sebentar, satu lagi. Ya udah nggak apa-apa. Habis ini nanti kalau SS tinggal teman-teman cek di rekodnya. Nomor 7 sudah aman? Oke, siap. Nomor 10 sekarang. Ayo kita mainkan nomor 10. Nomor 11 asik nih kayaknya. Soalnya sekilas aku lihat tuh. Soalnya asik itu apa? Itu soalnya. Ayo, statistik. Statistik nih. Ini logika juga nih. Teman-teman pakai pengelarang nih. Nomor 10 nih. Suatu barisan data bilangan mempunyai nilai median sama dengan 8. Median itu apa? Nilai tengah. Oh, berarti tengahnya 8. Modusnya 9. Berarti 9 itu nilai yang paling banyak muncul. Nah, dan rata-ratanya adalah 10. Itu harus memenuhi syarat semuanya tuh. Ketiga informasi itu harus memenuhi syarat semuanya. Gitu. Nah, banyak bilangan pada data tersebut paling sedikit itu berapa? Paling sedikit ya. Paling sedikit itu berapa? Berarti dari sini kan logikanya nanti bisa bermacam-macam. Yang penting masuk di situ, kan gitu. Nah, kalau misalnya nilai tengahnya itu adalah 8, oke ini. Nilai tengahnya 8 nih. Oke. Sementara modus kan yang paling banyak 9. Artinya di antara 8 ke kiri
sama 8 ke kanannya, itu kan datanya sama banyak ya. Ya. Sama banyak. Kecuali dia ada di tengah-tengah, ya apa namanya, banyak datanya genap. Nah, kalau datanya genap berarti dia adalah hasil penjumlahan bagi 2, kan gitu ya. Bisa saja terjadi kayak gitu. Nah, artinya gini teman-teman, ini kan ada banyak data ke sana sama banyak data ke sini, itu banyaknya sama. Misalnya yang ke kanan 3, yang ke kiri 3, atau mungkin misalnya ini adalah tengah-tengahnya, ini ada suatu nilai di sini misalnya genap, nah ini ke kanannya 2, ini juga 2, kan gitu. Mainnya di situ ya. Cip. Nah, modusnya 9, otomatis 9 itu ada di sebelah kanannya 8. Ya enggak? Paling banyak tuh. Oke. Paling banyak. Iya. Paling banyak tuh. Nah, kalau karena rata-ratanya itu adalah 10, otomatis berarti kalau rata-ratanya 10 berarti kan banyak data tambahin semua bagi banyak data itu harus ketemu 10 kan gitu. Nah, misal kalau kita ambil setelah 8, misal ini setelah 8 katakanlah ini ada 9. 9. Okay. Ada 9 nih. Terus ini ada 9 lagi, harusnya kan lebih banyak tuh. Ya. Iya, ada 9 lagi misalnya, 9 dari 2 tuh. Berarti biar rata-ratanya 10, biar rata-ratanya harus 10 nih. Yang di sini itu harus berapa teman-teman? Bisa nggak kira-kira itu? Enggak bisa. Banyak bilangan pada data tersebut paling sedikit itu ada berapa kira-kira? Sebentar. Nah, kalau misalnya ini tambah, bentar. Misalnya nih, ini kalau ganjil ya, kemungkinan kalau ganjil enggak sih kalau ganjil. Kalau misalnya ini genep nih, ini tak ambil nilai 8 itu adalah tengah-tengahnya. Katakanlah ini 9. Berarti kalau biar jadi 8, berarti ini 9 juga. Iya enggak? Salah ya. Berapa? 7. 7 ya? 7. Nah, 7 ya. Kalau kita jumlah, ini medianya pas nih, mediannya pas. Mediannya pas. Mediannya ini pas nih 8. Nah, otomatis karena 9 itu modus, berarti kan paling tidak lebih dari 1. Ini 9 lagi muncul misalnya, 9 lagi muncul. Kalau ini muncul lagi 7, boleh nggak? Boleh. Enggak boleh. Ya, boleh karena nggak boleh karena apa namanya? Jelas rata-ratanya iya jauh itu. Nah, gitu. Jadi mainnya di situ. Nah, berarti kita bisa berarti kalau ini mungkin ini adiknya 6, tapi kalau 6 berarti harus kita imbangkan biar ketemu rata-ratanya 10 tuh. Biar ketemu rata-ratanya harus 10. Berarti jumlahnya harus berapa? Kan gitu. Jumlahnya harus berapa kita mainkan di sana? Kalau ini tak anggap nih, ini berarti sudah berapa ini? 16. Berarti rata-ratanya baru 8. Ini baru 8 nih rata-ratanya. Baru 8. Berarti kalau gitu biar jadi 20, artinya kan jadi berapa tuh modusnya? Ini berapa lagi? 9. Berarti ini ada misalnya ya, paling sedikit misalnya 9. 10 adalah 9. Berarti kalau gitu ini agak asik ini soalnya. Sebentar. Jelimet. Ya, jelimet. Oke, sip. Berapa ini jadinya nih? Sebentar. Kalau misalnya ini pakai penalaran ini, sebentar. Ini 9. Ini 8. 7 sama 9 benar ya? 16 ya? Iya. Ya, siap. 9. Kalau ini kita anggap jadi adiknya, misalnya ini adalah berapa tuh? Bisa dinaikkan. Ini bisa dinaikkan lebih tuh. Sebentar. Bisa itu. Bisa. Jadi nilainya kan bisa macam-macam ya. Misalnya ini 9, terus ini nilai berapapun di sini. Nilai berapapun di situ. Nah, artinya kan yang penting nilai yang di sini itu tinggal mengimbangi, betul. Tinggal mengimbangkan aja biar nanti jumlahnya jadi berapa? Kalau misalnya rata-ratanya 10, ada 6 data berarti jadi 60. Jadi 60 ya. Nah, jadi 60 intinya gitu. Nah,
Berarti kalau misalnya ini kita anggap 7, terus ini 7 nih, berarti misalnya ini nilainya adalah di bawahnya 7. Katakanlah misalnya ini bisa berapapun. Misalnya ini 5, ini 2, nggak masalah. Yang penting nanti nilai terakhirnya itu adalah nilai terakhirnya tinggal ngimbangi aja. Iya nggak? Oke. Ini kalau ada 6 data. 6 data nih. 6 data. Kira-kira kalau aman nggak kalau gini? Bisa nggak? Boleh nggak kalau gini? Ini kan 7 ya. Ini berapa? 16. Aman, Ini bisa. 9. Hah? Bisa. Bisa. Berarti ini tinggal sisanya, isinya berapa tuh? Jadi berapa tuh? Biar jadi 60. Sebentar. Ini 23 sama 9 itu adalah 32. 32. Ya, 32. Oke, monggo silakan. Siap, 32 berarti 28. Berarti di sini 28. Boleh. Kayak gini boleh. Ini kalau datanya ada 6. Berarti ketika banyak datanya 6, nilai median 8, modusnya 9, rata-ratanya 10, terpenuhi ya. Terpenuhi. Oke, sekarang kita turunkan coba. Kita turunkan misalnya datanya ada 5. Datanya ada 5 sekarang coba. Kan yang ditanyakan ya, karena yang ditanyain kan banyak data paling sedikit. Betul enggak? Iya, misal ada 5 berarti ini adalah 8, ini coret-coret. Otomatis di sini 9 dan 9. Iya enggak? Ya. Karena harus lebih banyak. Otomatis yang di sini harus lebih kecil dari 8, ini juga harus lebih kecil dari 8. Atau mungkin sama dengan, ya harus lebih kecil dari 8. Karena nggak mungkin 8. Kalau sama dengan 8 berarti modusnya bukan 9. Betul nggak? Iya. Ya, kalau misalnya ini, iya, kalau ini tak isi 8 lagi, ini 8 lagi. Kan modusnya jadi 8. Nah, modusnya 8. Dan rata-ratanya pun tidak 10. Benar nggak? Iya, tidak 10. Oke, berarti kalau banyak datanya itu ada 5, ternyata Tidak tidak mungkin, tidak memenuhi. Oke, berarti otomatis kalau kita harus mencari data lebih banyak lagi, kira-kira efektif nggak? bisa. Bisa sih, boleh ketemu. Tapi kita perlu nyari nggak? Efektif nggak? Efektif nggak usah. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah Paling sedikit. paling sedikit. Paling Paling sedikit ada berapa data di situ? 6. 6. Artinya di sini nilai P sama dengan Q gitu. Sip, gitu ya. Nah, seperti itu nomor 10-nya. Oke, ya, jadi ini lebih pakai nalar, pakai di logika. Oh ya, ini nilai data terakhirnya itu adalah ngimbangi aja karena nggak ada batas tuh. Yang penting dia lebih dari 9. Kalau yang bawahnya bisa lebih dari bisa kurang dari 7. Yang penting masih bilangan bulat gitu, aman. Gitu. Nomor berapa lagi? Masih ada yang memainkan di sini? Ini sudah 9 nih. Lanjut? Kak Pras. Ya. Oke, iya Kak Didi. Gimana? Nanti kita jam 9 sampai 15. Oke. Terus nanti kalaupun ada yang kurang, nanti mungkin Kak Pras bisa dilanjut bikin video pembahasannya aja. Oh, oke, siap. Besok dia biar clear 20 nanti beres semua. Jadi ini teman-teman yang Indonesia Timur kasihan udah jam 11 malam soalnya. Betul, siap. Oke ya, 15 menit lagi. Siap. Terima kasih Kak Didi. Yuk. Siap, kita masuk injury time 15 menit nih. Lumayan 15 menit nih. Kita mainkan ya. Yuk, nomor 11. Kita mainkan nomor 11. Dapatnya nanti 15 menit. Ada 5 orang nih. Wah, asik soalnya kayaknya. Ini soal analitis banget nih kayaknya nih. Ketemunya apa teman-teman tadi? Dapatnya berapa? Aku malah nggak nemu apa ayo nggak nemu. Oke, ini harus setelah ada kata-kata yang harus dicerna di situ. Ada 5 orang, yaitu A, B, C, D, E. 5 orang di situ, yang masing-masing mengatakan sebuah kalimat yang berbeda. Di antara kelima orang tersebut, ini kelima orang tersebut. Oh ya, nanti Kak Ipul, nomor 10 nanti sebentar. Kelima orang tersebut ada yang jujur dan ada yang bohong. Dari pernyataan ini, ada yang jujur dan ada yang bohong, ini sudah merupakan satu kunci pernyataan yang bisa kita pegang. Berarti dari 5 orang ini variasi ya, nggak jujur semua, juga bukan pembohong semua. Oke? Jadi ada yang jujur, ada yang bohong. Sehingga bisa kita lihat bahwa pernyataan D, langsung ke D. Kenapa di situ kita lihat nih ada A, B, C, D ngomong masing-masing tuh. Jelas pernyataan D salah atau benar? Salah.
Salah, karena dia ngomong kita ini semua adalah pembohong. Salah, padahal di situ disebutkan dia adalah ada yang jujur. Berarti oh ini bohong nih. Berarti otomatis kalau gitu dengan keadaan seperti ini artinya D orang yang jujur apa yang bohong? Bohong. Bohong. Iya, ini mengecek kebohongan orang nih. Bohong itu nulisnya bohong gitu ya. Berarti si C benar. Ya ngomongnya bohong nih. Berarti C benar atau salah? Benar, Kak. Benar. Ya, oke, berarti C benar nih. Artinya C itu adalah jujur. Jujur. Oke, Berarti E salah. berarti apa? Oh, ini E salah nih, iya kan? E salah, E bohong. Nah, oh, berarti E bohong. E bohong lagi. Oke, E bohong. Tulisannya bohong gitu ya. Bohong. Terus apa lagi? Balik ke atas sekarang. Ada tinggal A sama B nih yang bisa kita mainkan. Tepat 2 orang di antara kita berbohong. Tepat 2 orang di antara kita berbohong. Kalau tepat 2 orang di antara kita berbohong, misalnya benar ya, dari pernyataan A nih, misalnya nih kita anggap benar. Berarti salah satu yang bohong ya. Apa tuh gelegean? Kaget aku. Apa gitu? Gelegean. Kenyang. Oh, kenyang ya. Kenyang kok masuk angin lagi. Ya Allah, ya. Masuk angin, Kak. Tolak angin, weh. Kenyang ilmu katanya. Kenyang ini ya. Iya, Raca. Gelegean aja ketawa loh aku. Sebentar. Kaget soalnya. Bahagia memang sederhana, Kak. Iya, kadang gitu ya, lucu itu sederhana emang. Oke, yuk lanjut. Udah selesai, kita fokus. Yuk. Ya, tepat 2 orang di antara kita berbohong. Misal kita anggap A, masih ketawa aku. Misal A dianggap benar nih. Berarti otomatis kalau A misal A benar. Misal A itu adalah benar. Salah. Sehingga yang berbohong kan jelas tuh B sama E. Berarti kan otomatis B juga harus benar. Benar, setuju. Dengan pernyataan ini B itu harus benar, iya nggak? Iya. Ya, karena berbohongnya sudah di booking sama B sama E. Berarti B nggak boleh. Padahal B itu bilang paling sedikit 3 orang dari kita berbohong. Paling sedikit 3 orang berbohong. Berarti kan B, katanya benar B-nya. Berarti kan nggak jujur toh? Iya. Iya, berarti di situ ada keadaan yang dibalik. Berarti A adalah bohong. Berarti A bohong lagi. A bohong. Kalau A bohong, berarti B benar. Iya nggak? Iya. B benar. Berarti kelihatan dari situ. Yang bohong ada berapa orang? 3 orang. Nah, gitu. Oke, siap. Alhamdulillah. Nah, gitu ya. 3. Saya kan jujur. Iya. Apa ini Kak Anissa? Kok bisa yang E bohong Kakak? Oke, E bohong kenapa? Alasannya gini. Nah, kita semua berbohong. Otomatis mengakibatkan D itu orang yang berbohong. Sementara C bilang D berbohong. Oh, berarti benar C itu jujur. Karena C jujur, kenapa E ngomongnya berbohong? Nah, berarti E yang berbohong. Gitu. Gitu ya? Iya. Nah, itu yang pertanyaan. Tadi siapa? Kak Anissa. Ya, tapi ngomong-ngomong yang gelegean siapa ya? Oke, nomor 10 silakan. Ya, silakan di SS. Ada yang belum. Untung kita Zoom ya, nggak kelihatan ya. Kita kentut aja nggak kelihatan aslinya. Siapa ya ketutnya? Oke, siap, sama-sama. Lanjut, Kak. Lanjut, yuk, lanjut. Asik. Nomor berapa sekarang? 12 ya, guys? Iya. 12, yuk kita mainkan. Oke, Kak SS nomor 11, silahkan Kak Anissa. Oke, ini nomor 11 malah lebih cenderung ke ini ya, ke apa namanya? Ke penalaran ya, nalar sih. Iya, logika. Oh ya, nalar. Jadi oret-oretannya kadang ini oret-oretan apa sih gitu. Kalau misalnya kita lihat gitu kan, ini kapan-kapan gitu, apa sih? Logika. Oke, kita ke nomor 12. Sistem persamaan linier lagi. Ini kita main-main banyak sistem persamaan linier nih. Pertanyaannya adalah, kalau kok langsung ke pertanyaannya, padahal informasinya belum kita baca. Pertanyaannya adalah B kuadrat min A kuadrat. Berarti kalau kita mainkan B kuadrat min A kuadrat, bisa difaktorkan jadi apa teman-teman?
BA plus A dikali dikali. B-min Oke, A. siap, B-min A. keren. Oke, sip, jawab keren, sip. Berarti kita butuh B plus A dan B min A. Kita dapat dari mana? Perhatikan bentuk dari sistem persamaannya. Itu cuma angka dibolak-balik sebenarnya, iya enggak? Iya. Iya kan, cuma dibolak-balik 2021 sama 2022. Kalau misalnya ini pertama nih, misalnya kita main kurang dulu nih misalnya, tak tulis dulu nih. Bisa. 6050 ini 2022A ditambah 2021B sama dengan 6079 misalnya nih. Misalnya ini kita kurangi dulu nih, karena kita kurangkan dulu. Dari sini kita akan mendapatkan nilai min A, ini adalah plus positif B, benar ya? Positif B, terus ini sama dengan berapa tuh? Min 24. 29. 29. Min 29. Negatif 29 ya? Negatif 29. Oke, kita simpan dulu. Benar ya, negatif 29 ya? Ini kayaknya ada yang... Oke, aman ya? Aman ya? Berarti kalau gini kan kita bisa menulis bahwa B min A itu nilainya sama dengan negatif 29. Betul enggak? Iya. Iya. Ya kan? Ya, Nah, Kak. cuman balik B sama A-nya dapat 1. Nah, misalnya nih 2021A ditambah 2022B sama dengan 6050 sama 2022A ditambah 2021B sama dengan 6079 gitu. Gitu ya. Kalau kita kurangkan lagi nanti balik lagi kan gitu. Coba kita tambah. Karena kan sama ya enggak? 40 43 benar enggak? A. Iya, ditambah 40 juga 43B sama dengan berapa ini? 12. Ya, coba sambil teman-teman bantu. 29. 129 ya, 129. Oke, coba kita cek. Ada 40 43 yang sama nih kanan apa A dan B-nya. Kira-kira bisa nggak ini kita bagi 40 43? Dikeluarin Bisa habis nggak itu dibagi nanti. Iya, bagi nggak ini? Bisa nggak? Coba 40 43 kita kali biar ujungnya 9 tak kali 3. Bisa Kali nggak? 3 bisa. 9 12 Bisa. 1 2. Bisa ya? Oke, berarti ini bagi. Berarti ketemunya adalah A plus B sama dengan 3. Kita punya ini sama 3. itu, gitu kan? Oke, masukkan ke sana ya. Berarti 3 dikali negatif 29. Harusnya negatif ketemu, tapi nggak apa-apa. Ketemunya berapa tuh? Negatif berapa? Kak, itu bukannya B dikurang A sama dengan 29 ya? 29 positif. Ya positif. Positif ya? Enggak deh, enggak jadi. Enggak. Negatif. Tetap negatif ya? Negatif. Iya benar negatif. Ya, tetap negatif. Karena ini cuma B-nya dipindah ke depan aja. Kalau misalnya A min B, nah gitu jadi kalau misalnya A min B gitu malah positif 29. Nah, ini ketemunya negatif 87 ya? Iya. Ya, harusnya negatif 87 harusnya. Mungkin min-nya hilang. Tapi nggak apa-apa. Intinya seperti ini. Oke ya? Mungkin typo ini. Typo untuk ngetik pilihan jawabannya. Oke, aman ya teman-teman ya? Aman, Kak. Aman. Ya. Oke. Aman. Sip, alhamdulillah. Sebentar, Kak, tadi nomor 11 apakah jawabannya 3? Soalnya terkeluar. Terima kasih, Kak. Nomor berapa? 11. Oh iya, jawabannya 3, nomor 11. Nomor 11 jawabannya 3. Oke. Ada lagi? Oh, sudah. Kak, 3 dapat dari mana? Mana? Yang 3 dapat dari mana? Kak Gisel. Oh, Kak Gisel nih. Kak Gisel. Ini ya? Oh, ini. Nah, ini. Sama-sama dibagi dengan 4.000 dibagi 4.043. Sama-sama dibagi 4.043. Gitu. Oke, teman-teman. Injury time berakhir. Terima kasih. Selamat istirahat buat yang kawan-kawan semua mungkin yang kegiatannya tadi di waktu Indonesia Barat sudah waktu Indonesia Timur sudah larut malam. Saya berarti masih punya hutang ya. Berhutang terus mau main ya. Oke, ada yang izin. Gimana? Ya, siap. Ada yang izin nomor 9. Oke, silakan. Nomor 9 cek. Oke, siap sama-sama. Terima kasih. Atas semangatnya malam hari ini. Banyak Kak, sehat selalu. Nanti kita sesuai dengan nanti. Thank you, Kak. Thank you. Sama-sama. Jangan lupa ya. Sampai jumpa lagi. Arigato. Iya. Malam. Selamat malam. Kak Didi masih di posisi? Ya siap. Langsung makasih, tutup Kak. aja Kak Pras. Kak Pras tutup aja. Oh, langsung tutup aja. Oke, siap. Oke, kawan-kawan semua, terima kasih untuk semangatnya malam ini. Selamat menular ya. Siap. Sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan kegiatan kita dapat berkahnya ya. Selamat istirahat. Selamat menunggu hari Senin besok. Oke, sampai jumpa.
Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.